Kalau harga pakan bisa kita tekan murah, harga jual telur murah, kita masih dapat untung nih peternak nih. Pedagang di pasar mudah untuk menjualnya ke konsumen. Konsumen akan semakin banyak menggunakan telur puyuh karena harganya yang murah tadi, kawan. Halo kawan-kawan sekalian, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya, Fauzan, dari Rumah Puyuh Berkah, dari Peternak Puyuh Jambi. Baik kawan-kawan, hari ini hari Rabu 25 Juni 2025. Nah, ini saya ambil video ini hari Rabu 25 Juni 2025. Akta pendirian Koperasi Cipta Puyuh Jambi Sejahtera selesai. Wah, luar biasa nih kawan-kawan. Di sini saya sedikit berbagi, curhat lah boleh dibilang, tentang kebahagiaan saya hari ini, karena apa yang selama ini saya cita-citakan dan kerja keras saya dalam beberapa bulan terakhir ini terwujud. Akta Koperasi Cipta Puyuh Jambi Sejahtera terbit, yang artinya peternak puyuh di Jambi sudah tergabung dalam suatu wadah yang legal diakui oleh pemerintah. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak nih kepada semua peternak puyuh Jambi yang tergabung menjadi anggota dari Koperasi Cipta Puyuh Jambi Sejahtera. Dari kabupaten terjauh itu ada dari Kabupaten Tebo, salam nih Bang Eris Deni. Dari Sarolangun ada Bang Imam Fajri, Bang Imam Haramain, sama Prasetyo. Dan yang lain lagi juga ada dari Tanjab Barat, yang terbanyak ini ya di kota Jambi, yang menjadi basis daripada Koperasi Cipta Puyuh Jambi Sejahtera. Nah, baik kawan-kawan, mungkin kawan-kawan sekalian yang sering menyaksikan video saya sebelum-sebelumnya sudah banyak beberapa perbincangan tentang koperasi ini. Baik ketika saya duduk bersama Bang Edi, ataupun ketika kami kopdar, sudah membahas tentang koperasi ini. Nah, apa sih koperasi ini? Kok Fauzan ini menggebu-gebu, sangat bersemangat, meluangkan waktu ke sana kemari untuk melegalkan daripada komunitas peternak puyuh Jambi ini menjadi Koperasi Cipta Puyuh Jambi Sejahtera. Nah, gini kawan-kawan, ini tujuannya ya bisa menjadi referensi untuk kawan-kawan sekalian peternak puyuh yang ada di wilayah lain, di provinsi lain, atau dimanapun. Jadi gini kawan-kawan, beternak puyuh ini berat. Nah, memang sangat berat. Jadi kalau yang sudah saya bahas di video sebelumnya tentang tahapan beternak puyuh, dari mulai indukan, penetasan, pembesaran DOQ segala macam, sampai ke akhir pembuangan daging puyuh yang sudah tidak produktif, sama pembahasan kotoran hewannya, kotoran puyuhnya ini, pengolahan jadi kompos. Ini kalau kita sendirian yang mengolah, nah ini nggak akan sanggup kawan-kawan. Kita bukan Superman, nggak bisa. Jadi kita harus bersama-sama membentuk tim. Tim ini seperti apa? Kalau tim hanya kita bentuk sebagai tempat curhat, tempat saling jual telur, saling jual afkir, ya juga tidak efektif kawan-kawan. Karena ya komunitas peternak puyuh Jambi ini sudah berdiri cukup lama. Ya, tapi itu tidak ada pengaruh signifikan terhadap harga di pasar, terhadap harga pakan. Ya karena kita belum legal. Nah, karena kita belum diakui pemerintah, dan perusahaan pun memandang kita masih sebelah mata. Perusahaan pakan ya. Kalau sudah berbentuk koperasi yang legal, nah di sini sebentar kita luruskan dulu nih. Koperasi ini bukan koperasi simpan pinjam kawan-kawan. Nah, ini yang harus diluruskan, karena kalau mendengar kata-kata koperasi di zaman sekarang ini identiknya sama koperasi simpan pinjam. Bukan kawan-kawan. Jadi saya jelaskan sedikit, jenis koperasi itu ada 5. Produsen, konsumen, jual beli, jasa, sama simpan pinjam. Nah, ini ada 5 jenis nih. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ini yang kalau nggak salah yang saya ingat ini pernah saya disampaikan oleh Ibu dari Dinas Koperasi Provinsi Jambi. Nah, di sini kami mengambil jenis produsen. Artinya kita peternak puyuh Jambi memproduksi telur puyuh konsumsi, memproduksi bibit puyuh, memproduksi daging puyuh apkir atau daging puyuh jantan,
selanjutnya memproduksi kompos dari kotoran puyuh. Nah, ini usaha utamanya itu kawan-kawan. Jadi bukan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu beda lagi. Jadi di sini adalah koperasi jenisnya koperasi produsen. Namanya Cipta Puyuh Jambi Sejahtera. Nah, kenapa saya yang paling bersemangat nih? Ya, di luar dugaan kawan-kawan. Karena ide saya untuk mendirikan legalitas atas nama peternakan saya sendiri itu sudah lama kawan. Mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Ya, karena begini, beternak puyuh ini kalau mau mendapatkan hasil yang lumayan, tentunya populasi harus besar. Populasi yang besar menghasilkan memproduksi telur puyuh itu jumlahnya luar biasa. Pasarnya gimana? Nah, pasarnya gimana? Seperti ini. Di Juni 2025 ini, di akhir Juni ini, pasar goyang kawan-kawan. Nah, pasar di Jambi goyang. Saya rasa di seluruh Indonesia ya mungkin juga goyang. Apa penyebabnya? Pertama, kemungkinan besar ini faktor dari anak-anak libur sekolah. Nah, kan libur kenaikan kelas nih. Lumayan sekitar 2 minggu. Mungkin ada yang sampai 1 bulan. Otomatis pedagang-pedagang bakso bakar atau kantin-kantin sekolah semuanya tutup. Nah, ini pasti berdampak terhadap konsumsi daripada telur puyuh. Nah, di sini kawan-kawan. Kalau kita sendirian dengan populasi yang besar, ketika harga lagi goyang, kebingungan luar biasa. Kita mau jual murah pun orang nggak mau nerima. Nah, ini semua terjadi nih di pertanian, perkebunan, ataupun di peternakan. Hal yang seperti ini sering terjadi. Makanya saya berambisi, saya akan mendirikan legalitas atas nama peternakan saya sendiri untuk ini untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan kita bisa menggait, bersanding dengan mitra-mitra yang menggunakan ataupun yang mengolah daripada telur puyuh ataupun daging puyuh ini. Jadi gitu kawan-kawan, kalau kita sendirian berat. Tapi ya kemarin saya cita saya kalau tidak komunitas peternak puyuh Jambi ini tidak membuat legalitas, saya akan membuat legalitas sendiri. Nah, ini yang luar biasa. Kopdar tanggal 19 April 2025 ada ide untuk membuat koperasi dengan legalitas tingkat provinsi. Waduh, saya bagaikan mimpi yang bakal menjadi kenyataan nih. Cita-cita saya yang saya pendam kurang lebih 3 tahun ini tercetuslah ide itu di dalam komunitas. Dan support dari teman-teman peternak puyuh Jambi luar biasa kawan. Dan akhirnya sampai dengan hari ini terbitnya akta koperasi ini. Apa langkah-langkahnya? Nah, gini kawan. Untuk langkah kedepannya tentunya kami akan mempromosikan daripada koperasi Cipta Puyuh Jambi Sejahtera ini ke dinas-dinas terkait, dinas perdagangan, dinas pertanian dan ketahanan pangan, dinas lingkungan hidup. Pokoknya semua dinas yang ada di Provinsi Jambi itu akan kami promosikan. Bahwa ini loh, peternak puyuh Jambi ini sudah mendirikan koperasi, ingin maju. Support dong. Nah, kan gitu bantuannya, supportnya. Support apa? Ya nanti dibicarakan. Apa sih yang bisa mereka bantu untuk peternak puyuh Jambi? Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Jambi. Selanjutnya apa lagi? Ya tentunya kita akan mendekat ke perusahaan pakan. Kita akan menekan harga pembelian pakan untuk peternak yang tergabung di anggota Koperasi Cipta Puyuh Jambi Sejahtera. Kalau harga pakan bisa kita tekan murah, harga jual telur murah, kita masih dapat untung nih peternak nih. Pedagang di pasar mudah untuk menjualnya ke konsumen. Konsumen akan semakin banyak menggunakan telur puyuh karena harganya yang murah tadi, kawan. Nah, jadi siklusnya akan mengalir. Semua masyarakat Jambi itu akan terbantu. Ya, harga telur puyuh yang sekarang meroket tinggi itu akan turun seiring dengan turunnya harga pakan. Harga pakan ini bisa turun, yaitu tadi dengan kita legalitas. Kalau kita hanya sebatas peternak-peternak biasa, kita nggak bisa menggebrak daripada perusahaan pakan untuk menurunkan harga pakan. Ya, caranya kita buat legalitas, kita akan gandeng sebagai mitra. Jadi kita butuh pakan sekian dalam 1 bulan, dalam 1 tahun. Nanti mereka produksi dengan harga yang murah. Dan kita pun
berkewajiban mengambil pakan dari mereka. Jadi ini akan menjadi mitra. Ini contohnya. Keuntungan pribadi yang saya miliki apa di sini? Nah, gini kawan. Keuntungan pribadi yang saya harapkan di sini, saya tidak mengharapkan saya pengurus koperasi nanti saya akan dapat ini. Enggak. Itu jauh dari pikiran saya, kawan. Kalau koperasi ini berdiri, tentunya populasi puyuh yang saya miliki ini di peternakan saya ini akan saya up dengan rasa nyaman. Kalau dengan harga yang masih goyang-goyang seperti ini, harga pakannya bisa naik kapan saja, harga turun bisa turun kapan saja. Sedangkan saya terus mau up populasi, masih ada kawan-kawan. Kadang sebelum tidur itu, aman nggak ya? Aman nggak ya? Nah, ini masih kawan-kawan. Tapi kalau koperasi sudah berdiri, ya kedepannya saya sangat optimis bahwa peternak puyuh di Jambi akan menambah populasi dengan rasa nyaman, karena ya harga pakannya sudah dibuat stabil. Harga jualnya juga stabil, pasarnya pun akan makin luas. Nah, baik kawan-kawan. Terima kasih nih sudah mendengarkan curahan hati saya, kesenangan saya, karena apa yang saya idam-idamkan di peternakan puyuh Jambi ini akhirnya terwujud. Ikuti terus nih perkembangan peternak puyuh di wilayah Jambi. Bisa menjadi referensi kawan-kawan sekalian yang ada di wilayah-wilayah lain, baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten, ataupun tingkat kecamatan. Silakan buat kelompok, buat legalitas. Karena tanpa legalitas kita akan mudah goyang. Dengan legalitas lah kita akan diakui, kita akan mudah untuk memasarkan produk yang kita miliki. Sehingga pengembangannya akan tertata pelan-pelan sampai dengan tahap yang luar biasa. Baik kawan-kawan, terima kasih banyak nih atas perhatiannya. Jangan lupa tekan dulu tombol subscribe untuk mendapatkan video-video menarik tentang peternak puyuh dari pengalaman saya pribadi, juga pengalaman kawan-kawan peternak yang ada di wilayah Kota Jambi. Baik kawan-kawan, salam sehat untuk kita semua. Salam sukses selalu. Ayo peternak puyuh. Peternak puyuh itu asli.